sih kok bisa tiba-tiba pikiran pengen kuliah di Mesir gitu? Sebenarnya awalnya sepele banget karena film KCB. Enggak, pengen di luar gitu, karena kan kakaknya Fatimah juga di Jerman ya kuliahnya ya. Kagetnya ya jangan sembarangan mau foto, kan kita sedang apa aja di foto gitu. Universitas Al-Azhar itu cara daftarnya gimana? Cara daftarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bertemu dengan podcast Mutiara Ummah bersama saya Ofi Fariha. Hari ini podcast Mutiara Ummah alhamdulillah kedatangan bintang tamu istimewa, masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita kedatangan salah satu siswa yang sekarang sedang berkuliah di Mesir ya, betul? Iya. Ya, alhamdulillah. Ya, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar dulu pas lagi di sekolah aktivitasnya itu seperti apa, aktivitasnya bagaimana, kemudian kenapa kok sekarang bisa kuliah di Mesir gitu ya, dan kok jalannya tuh seperti apa, kok bisa tiba-tiba ada di sana, apakah ada seleksi masuknya atau kayak gimana, itu mungkin yang akan kita bincang-bincang hari ini insya Allah. Ya. Yang pertama mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu, namanya siapa, kemudian aktivitasnya sekarang di mana, ya bangga. Bismillah, nama saya Fatimah Az-Zahra. Sekarang sedang kuliah di Mesir di Al-Azhar, alhamdulillah. Jurusan Bahasa Arab Lugha Arabiyah tingkat 1. Sudah berapa lama di Mesir? Kalau di Mesirnya baru 2 tahun. 2 tahun. Karena tahun pertama persiapan bahasa Arab itu. Persiapan bahasa 1 tahun, baru kuliahnya 1 tahun begitu ya? Iya, alhamdulillah. Kalau misalnya dulu waktu sekolah itu kan kita ada di sekolah itu ada program karantina tahfiz ya. Iya, buat itu dulu pas pertama kali ikut program karantina tahfiz, apalagi dengan capaian target bisa sampai 30 juz, itu apa sih yang pertama kali terlintas ketika mendengar harus ziyadah, harus setoran hafalan 30 juz? Pertama yang terlintas Masya Allah sekali, karena kan menghafal Al-Quran 30 juz gitu. Emang niat awal masuk pesantren itu untuk menghafal Quran gitu. Ingin lebih dekat dengan Allah dan Al-Quran karena merasa lebih tenang gitu kan. Jadi waktu pertama kali diikutkan karantina itu semangat. Walaupun ketika menjalaninya tertatih berdarah-darah ya kamu. Itu pas ada nggak kesulitan-kesulitan yang dihadapi selama karantina? Boleh diceritain ya? Kesulitannya tuh di sebelah mana sih ngafalin Quran tuh? Kesulitannya nggak hafal-hafal. Iya, karena ayat baru kan. Karena ketika kecil yang ketemunya juz 30, 29. Ya sampai situ saja gitu kan. Terus ketika karantina tahfiz kan bertemu dengan juz-juz yang lain yang kita ketemunya ketika tilawah membaca Al-Quran dalam keseharian saja gitu. Dulu ibu itu kan waktu lihat kalian waktu masih SMP gitu, itu masya Allah gitu ya, ketika karantina tahfiz. Ada yang waktu itu kelas 8 ya, tapi ikut karantina tahfiz waktu kelas 8 itu kan dipilih ya. Ya berlima, dan itu orang-orang 5 orang ini ibu lihatnya masya Allah luar biasa sekali, sampai lomba-lomba gitu ya, berlomba-lomba untuk bisa menyelesaikan gitu. Itu punya teman-teman yang seambis itu untuk bisa menghafalkan Al-Quran, itu menurut Fatimah tuh gimana? Punya teman yang seambis itu ada senangnya, ada insecure-nya. Senangnya jadi termotivasi, wah nggak boleh kalah nih insecure-nya, karena Fatimah waktu itu termasuk yang belakangan hafalnya, jadi ya itu insecure-nya tertinggal. Ya, tapi awan-awan tapi kelakon gitu ya, pelan-pelan tapi yang penting selesai ya. Alhamdulillah. Untuk bisa selesai waktu itu berapa lama? Waktu itu? Masih ingat nggak?
sebulan ya. Satu bulanan ya bisa ziyadah selesai 30 juz itu. Iya. Masya Allah. Dan itu akhir tahun yang dimana orang-orang liburan. Iya, Nah, betul. melawan itunya. Iya, ada rasa iri nggak ketika lihat teman-teman yang lain liburan tapi Ada gitu kan, tapi ini harus karantina gitu kan, menghabiskan waktu liburannya. Ada rasa iri gitu kan, wah yang lain liburan tapi aku masih di pondok gitu kan. Tapi ingat lagi bersyukur kan menghafal Al-Quran gitu Fatimah, ini liburan yang bermanfaat juga gitu, lebih dekat sama Al-Quran dan Jadi ada ya sisi-sisi manusiawi yang aduh pengen libur Iya. gitu ya. Teman-teman lagi pada kemana gitu. Ini saya masih diem di pondok ya. Masya Allah. Iya. Tiba-tiba waktu pertama kali mau kuliah. Iya. Kenapa sih kok bisa tiba-tiba kepikiran pengen kuliah di Mesir gitu? Kok bisa muncul? Itu awalnya dari mana? Kok bisa tahu Mesir gitu dan pengen ke sana? Sebenarnya awalnya sepele banget karena film KCB. Oh, film KCB ya. Kenapa tuh dengan film itu? Iya, karena di film itu kan menceritakan seorang mahasiswa bernama Azam. Dia kuliah di sana tapi sambil banting tulang, jualan bakso, jualan tempe. Tapi akhirnya lulus dengan nilai yang baik gitu. Sama dia bertemu jodoh dengan Ana Altafulisa yang diperankan Ustazah Oki. Jadi karena Ustazah Oki Setiana Dewi juga terinspirasi. Iya, jadi ada inspirasi dari sana ya. Iya. Ternyata kuliah di luar itu semenarik itu mungkin ya. Iya. Jadi nggak mudah saja, jadi ada tantangannya. Iya. Atau apa dari awal memang berencana ingin kuliah di luar? Apa ada pengen di Indonesia dulu gitu, atau tiba-tiba enggak pengen di luar gitu? Karena kan kakaknya Fatimah juga di Jerman ya kuliahnya ya. Apakah karena kakak di Jerman terus saya juga pengen kuliah di luar gitu, nggak mau di Indonesia apa gimana itu? Emang pengen keluar. Emang pengen keluar. Jadi dari awal emang udah nyari-nyari kampus-kampus yang di luar negeri gitu ya. Iya. Waktu pertama kali datang ke Mesir, ada culture shock nggak? Kaget gitu, beda banget ini antara Mesir sama Indonesia gitu. Apa sih yang bikin kaget? Ada. Kan pasti kita punya ekspektasi sendiri kan. Kagetnya ya itu ada beberapa, diingatkan ada beberapa larangan, agak kaget gitu. Kayak jangan sembarangan mau foto, kan kita sedang apa aja di foto gitu, tapi dibilang jangan. Itu yang nggak boleh itu kalau misalnya kita ngambil foto orang gitu, atau kayak pemandangan aja itu juga nggak boleh atau gimana? Beberapa bangunan. Beberapa bangunan itu nggak boleh. Ya. Itu. Tapi kalau kayak foto orang gitu, foto pemandangan itu nggak masalah. Masih boleh. Jadi ada bangunan tertentu yang itu tidak boleh di foto. Bangunan apa aja? Ya nggak boleh di sana. Piramida, makam Firaun. Ya, kalau misalnya tadi dari segi cuaca ternyata yang berbeda sekali dengan di Indonesia. Itu memang sebeda apa cuacanya antara Indonesia sama Mesir? Iya, itu tadi panas sekali kan. Kalau di Indonesia mungkin panasnya sampai 30-an, di sana 40-an. Wah, Masya Allah, panas sekali ya, betul ya. Itu berat banget. Malas beraktivitas keluar kalau malas gitu ya. Tapi harus ngelawan. Iya. Karena kan mungkin ada jadwal ngaji gitu kan pada saat waktu itu. Iya. Terus kalau dingin ya dingin, karena kan di Indonesia mungkin dingin 20-an ya. Iya. Di sana 10 ke bawah. 10 derajat. Itu di sini aja di Jatinangor itu 17 derajat itu udah. Aduh, ibu tuh udah masuk selimut, kepala tuh udah semalaman tuh udah gak keluar dari selimut. Ini 10 derajat berarti lumayan dingin banget ya di sana ya. Tapi nggak salju. Iya. Jadi Mesir tuh 4 musim tapi seperti 2 musim. Nggak pernah ada salju di sana? Ada tapi cuma di Alexandria. Jadi cuma bagian tertentu aja. Nggak semua bagiannya dapat 4 musim. Oke. Ya, kalau dari segi makanan bagaimana? Beda nggak sama di Indonesia? Beda sekali. Beda sekali. Apa nih bedanya? Di Indonesia segala
pakai nasi. Betul sekali. Di Indonesia ada orang makan bubur ayam pakai nasi. Padahal bubur itu sudah nasi. Iya betul, karbo. Kalau di sana itu bagaimana? Kalau di sana pakai roti ish. Pakai roti. Itu roti yang kayak gimana itu? Roti ish itu khas mereka. Roti kehidupan ya. Ish itu kan kehidupan. Artinya. Bentuknya seperti apa? Bentuknya bulat. Keras atau agak kayak mirip roti di Indonesia? Roti di Indonesia kan lembek ya? Lembut gitu. Dia bentuknya bulat dibagi dua, jadi setengah bulat. Setengah bulat. Terus? Dia kalau baru banget keluar dari pemanggang lembut, tapi kalau udah lama keras. Dan itu pas dimakan masih kondisi lembut atau pas udah kerasnya itu? Enakan pas hangat. Pas lagi hangat-hangat. Ya. Biasanya itu dimakan dengan apa? Biasanya dimakan dengan kalau pagi-pagi, ada pagi-pagi. Iya, boleh diceritain kalau pagi itu kalau pagi-pagi full itu kacang merah yang dibuburkan. Biasanya mereka dimasukkan itu full ke dalam roti ish dimakan. Terus nanti siang ada roti ishnya juga tapi ada nasi juga. Iya. Jadi si kacang merah itu jadi kayak selai gitu kali ya? Mirip bubur sih. Bubur ya, dicampur dengan roti tadi. Kalau siang itu biasa dengan lauk-lauk gitu. Iya. Tapi tetap roti atau ada nasi? Ada nasinya, tapi nasinya mungkin nasi mandi atau yang agak panjang gitu. Ya, kayak nasi kebuli gitu ya? Iya, itu kali ya. Yang banyak-banyak tipis gitu? Iya. Iya. Ya, terus kalau misalnya malam lebih, pokoknya selalu ada roti. Jadi hampir pagi, siang, malam itu ada. Karena mereka roti ishnya dicampur kacang itu tadi, atau dicampur daging namanya kuftah gitu, atau dicampur ati namanya kibdah, terus atau dicampur tokmia seperti perkedel, bilbet telur, dicampur sayur. Jadi roti ish itu selalu ada mereka campuran, yaitu full tadi kacang atau daging kuftah atau ati kibdah atau tadi tokmiyah perkedel gitu. Iya, jadi itu mungkin ada beberapa hal yang berbeda antara di sini di Indonesia dengan di Mesir. Oke, ada nggak sih satu lagi terakhir yang kebiasaan? Iya, kebiasaan orang Mesir itu beda dari kebiasaan orang Indonesia. Ada. Kayak misal kalau di Indonesia kan suka bilang permisi gitu atau punten gitu ya kalau misalnya lewat tempat orang kayak gitu. Itu ada nggak ciri khas atau yang jadi khas di sana? Ada, kalau di sana bilangnya ya assalamualaikum sambil begini tangannya. Gitu. Setiap kali ketemu orang tuh gitu. Iya. Kalau misalnya lagi jalan ada sekumpulan orang yang seperti assalamualaikum. Gitu. Itu mungkin kayak kalau orang Sunda bilang punten gitu ya. Iya. Oke. Iya. Terakhir nanti pengen nanya terkait dengan proses untuk bisa kuliah di Mesir. Ya itu awalnya bagaimana, pendaftarannya seperti apa aja yang harus dipersiapkan, ada seleksi atau enggak? Iya. Untuk kesana ya ini sih bahasa Arab sama Al-Quran. Bahasa Arab ya? Al-Quran. Oke. Karena pasti ngafal di kuliah tuh. Meskipun ya targetnya hanya sejuz untuk tiap 1 tahun. Jadi kalau misalnya ya sesuai target si kuliah berarti cuma 4 juz lulus. Tapi kalau misalnya mau melampaui ya bisa gitu. Bahasa Arab kan banyak ya. Ada nahwu, sorof, itunya. Ya tata bahasanya ya. Iya, tata bahasanya. Itu kalau misalnya yang tadi 1 juz 1 tahun itu di Al-Azhar itu juz berapa saja? Juz depan. Juz 1, 2, 3, 4. Gitu. Jadi juz 1 sampai juz 4 itu yang diuji setiap tahunnya. Iya. Gitu. Untuk wafidat itu orang luar negeri selain yang Arab. Jadi mereka membagi ini orang luar negerinya jadi non Arab dan Arab. Jadi kalau yang wafidat yang non Arab itu 4 sejuz kalau setahunnya. Terus kalau yang Arab gitu 2 juz. Terus kalau yang orang Mesirnya
Pokoknya lulus mereka 30 juz. Masya Allah. Jadi kalau orang Mesir asli wajib 30 juz Ya. Keluaran Al-Azhar itu. Masya Allah. Pantas di sana banyak sekali hafiz ya Iya. di Mesir itu. Oh ternyata. Tapi alhamdulillahnya Wafidat ini meskipun hanya di kuliah ditargetkan sejuz, ada juga yang ikut daurah. Jadi mereka semangat menghafal sampai selesai juga. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu. Ada yang ketika milih Universitas Al-Azhar, itu cara daftarnya gimana? Cara daftarnya, kalau dari Indonesia lewat Kementerian Agama. Gitu. Itu yang daftarnya lewat apa? Ada kayak seleksi, misal ujian tes tulis atau ada cara? Ada seleksi dulu. Nanti kalau keterima, nanti diarahkan untuk selanjutnya berangkat ke Mesir. Oh gitu. Itu seleksinya yang diujiankan apa aja? Pastinya bahasa Arab. Bahasa Arabnya. Oke. Terus wawancara. Wawancara itu pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Arab? Wawancaranya kalau yang Fatimah dengar ditanya wawasan keislamannya. Oke. Jadi ditanya wawasan itu pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Indonesia? Mungkin kalau yang ngetesnya orang Indonesia mungkin pakai bahasa Arab. Tapi kalau yang ngetesnya Syekh pakai bahasa Arab. Dari mulai pendaftaran itu biasanya pendaftaran boleh dimulainya di bulan apa? Di bulan Oktober. Bulan Oktober itu mulai pendaftarannya. Kemudian untuk seleksinya, tesnya? Kalau seleksi yang di Indonesia tergantung Kementerian Agamanya bukan. Nanti ada pengumumannya. Biasanya di website Kementerian Agama diumumkan. Karena kan tahun lalu sempat tutup. Oh gitu. Kenapa berhubungan sama COVID? Mungkin. Allahu a'lam. Jadi sempat nggak buka ya. Kalau misalnya itu nanti ketika sudah seleksi diputuskan diterima atau tidak, itu berapa lama prosesnya waktu dialami itu? Kadang cepat, kadang. Oh ya, bergantung kondisi dari Indonesia dan Mesir. Oh gitu ya. Karena kan pengeluaran visa di sana agak susah. Untuk part penutup ini, ada nggak tips yang bisa disampaikan untuk khususnya siswa-siswa yang ada di Mutiara Uma atau untuk teman-teman yang sedang SMA juga, entah itu sekolahnya dimanapun, kalau misalnya pengen ke Mesir nih, apa aja sih yang harus disiapin gitu, dan tips supaya bisa tembus gitu ya ke Universitas Al-Azhar Mesir. Intinya kalau ini Al-Quran dan bahasa Arab sih, dua itu sih yang menurut Fatimah jadi dasarnya untuk kalau ingin ke Mesir. Untuk selanjutnya ya itu sesuai pribadi masing-masing, passionnya masing-masing. Ya, passionnya masing-masing. Dan kalau untuk pesan selalu ini sih, terus semangat dalam belajar karena terlalu banyak godaan dan niatkan selalu karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena itu sih yang paling penting. Karena ketika tidak diniatkan karena Allah itu ada aja susahnya gitu. Kalau diniatkan karena Allah ikhlas gitu, kayak lebih enjoy aja dalam menghadapi masalah. Alhamdulillah, terima kasih sudah mengundang. Juga kalau ada salah kata. Iya, sabi-sabi. Udah lama banget kita nggak ketemu ya. Iya. Dulu ibu lihat tiba-tiba itu masih lucu gitu ya, Masya Allah. Masih kebingungan. Masih mungkin belajar di IPA. Karena aku beli IPA Fatimah. Masya Allah. Iya, baru nanti kita bisa berdiskusi soal fisika. Udah lama Fatimah tidak pernah. Tapi dibalas pakai bahasa Arab ya, ibu yang bingung nanti.